Kita semua mengenal namanya artificial intelligence. Ini pertanyaan Bapak Ibu, bisakah dosen diganti teknologi Bapak Ibu? Mau pekerjaan saya dosen gitu ya, masa dosennya diganti teknologi gitu ya. Ya, tapi sebenarnya bisa nggak sih sebenarnya diganti teknologi? Sejujurnya bisa nggak sih? Nggak bisa. Ibu tetap menganggap nggak bisa. Nah, Bapak ada yang kekeh nggak bisa, Bu? Ada yang kekeh bisa? Ada. Kalau pertanyaannya diubah, dosen seperti apa yang bisa diganti teknologi? Langsung ketemu ya Bapak ya. Ya, kami haturkan hatur nuhun kepada Bapak Anies yang telah berkenan hadir di Aula Utama Universitas Islam Bandung untuk mengikuti acara Forum Cendekia bersama Anies Baswedan. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang di Aula Utama Unisba, Kampus Biru, Kampus Perjuangan. Ya, Bapak Ibu, kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Ibu-ibu kayaknya matanya nggak berkedip terus ya ke arah Pak Anies ya. Nanti insya Allah akan bisa berfoto bersama dengan Pak Anies ya. Ya, kepada Bapak Ibu kami mohon untuk bisa menempati tempat duduknya masing-masing. Kita akan memulai sesi acara berikutnya. Dedikasi besar terhadap kemajuan pendidikan yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter dan berakar pada nilai-nilai luhur bangsa. Baiklah hadirin yang kami hormati, untuk itu marilah kita sambut dengan hangat Bapak Anies Baswedan. Kepada Pak Anies saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahmah, amin, amma ba'du. Yang kami muliakan, yang kita hormati, yang kita tuakan, senior kita, pejuang yang tidak pernah luntur, Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid, semoga beliau selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan terus menjadi penjaga, pendamping, pengayom bagi semua, bukan hanya di Unisba, di Bandung, Jawa Barat, dan umat Islam khususnya. Yang kami sangat hormati, kami muliakan Profesor Dr. Haji Edi Setiadi, Rektor Unisba, beserta para wakil rektor, Ibu, para wakil rektor, dan ketua lembaga, badan, dekan, yang seluruh keluarga besar Unisba yang kami hormati. Ini berseragam ya Unisba ya? Betul ya, berseragam. Saya lagi mau nebak-nebak, ini seragam bukan ya? Ini seragam ya? Ya, seragam Unisba. Juga para rektor dan pimpinan perguruan tinggi di Jawa Barat yang ikut hadir, yang ada di barisan kanan paling depan. Beri tepuk tangan untuk Bapak, Ibu semuanya. Terima kasih sekali Ibu Bapak menyempatkan untuk hadir.
juga Kepala LL Dikti Wilayah 4 Jawa Barat, Bapak Lukman yang kami hormati, dan Ketua Kopertis Wilayah 2 atau mewakili, kemudian Ketua APTISI, Ketua ABPPTSI, para guru besar. Ini daftarnya agak panjang Bapak Ibu. Jadi saya berhenti sampai di situ. Ada tamu-tamu kehormatan lain yang ikut hadir dan seluruh saja yang tak tersebutkan namanya tapi tak terlewatkan apresiasinya. Terima kasih sekali. Saya bersyukur sekali Pak Rektor, Pak Kiai Miftah bisa kembali datang ke Bandung, khususnya hari ini sampai ke Unisba. Saya datang dengan alumni Unisba, Pak. Namanya Sahrin Hamid. Nah, ini boleh beri depannya. Beliau pernah ketua ikatan alumni. Jadi ini alumni beneran, Pak. Ini pokoknya alumni beneran aja udah cukup sampai di situ, Pak. Ini alumni Unisba betul, asli. Pernah ketua ikatan alumni. Jadi sepanjang jalan tadi kami bercerita tentang macam-macam hal. Senang sekali bisa sampai di sini. Dan Bapak Ibu sekalian, pertama saya mohon maaf Bapak Ibu menanti perjalanan agak panjang, keberangkatan agak tertunda. Ceritanya panjang tapi private Bapak Ibu. Nanti ada waktu kapan saya cerita. Tapi senang sekali sampai di sini dan bisa ketemu dengan Ibu Bapak semuanya. Saya tadi sampaikan Pak Rektor, Pak Rektor ini kalau ketemu dengan kolega, Bapak Ibu ini kan kolega, ini teman-teman dosen semua, pengajar, kita tukar pikiran saja Bapak Ibu. Tukar pikiran artinya saling, dan ini sulit ditemukan, biasanya dalam bahasa Inggris menggunakan istilah diskusi, tapi rasanya lebih tepat pakai bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu istilahnya tukar pikiran, dan tukar pikiran itu beda maknanya, karena dalam tukar pikiran ada pesan kesetaraan, ada pesan sama-sama membawa muatan, sama-sama bawa pengalaman, sama-sama bawa pengetahuan lalu dipertukarkan. Dan harapannya pertukaran pikiran itu menghadirkan terobosan. Nah yang takut dengan pertukaran pikiran biasanya memang tidak bawa muatan Bapak Ibu. Ya, jadi kalau menghindari pertukaran pikiran, nah kita sama-sama di dunia kampus itu pasti mencari forum untuk ada pertukaran pikiran. Jadi debat di dalam konteks ini selalu positif dan lawan bicara itu selalu disukai. Di tempat lain lawan bicara tidak disukai Bapak Ibu. Tapi kalau di kampus lawan bicara itu disukai karena lawan bicara adalah teman berpikir. Lawan debat adalah teman berpikir. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin menggunakan untuk bisa saling tukar pikiran. Tetapi ada beberapa gagasan awal Bapak sekalian yang barangkali menarik untuk kita renungkan sama-sama. Apa itu Bapak sekalian? Kita berada di dalam sebuah era abad 21. Dan di abad 21 ini terjadi perubahan yang kecepatannya luar biasa. Kecepatan luar biasa. Akibat kecepatan luar biasa, tantangan kita yang berada di institusi pendidikan, apapun jenjangnya, adalah bagaimana kita bisa mengikuti perubahan kecepatan itu. Nah, sementara di sisi lain kita berhadapan dengan kenyataan tuntutan-tuntutan administrasi, tuntutan-tuntutan birokrasi, yang membuat sebagian dari waktu yang kita berikan itu tersita bukan hanya untuk proses belajar mengajar saja, tapi memastikan memenuhi ketentuan-ketentuan ABCDFG. Dan ini bisa menjadi tantangan bagi kita. Karena itu dalam kesempatan ini Bapak sekalian, saya ingin barangkali menggarisbawahi sesuatu yang sudah sering kita dengar dan ucapkan sama bicarakan. Bahwa semua kita di era ini harus menjadi pembelajar, harus menjadi learner. Itu menurut saya salah satu karakter utama yang justru harus dimiliki oleh kita yang berstatus sebagai dosen.
Sampai hari ini saya masih memegang NIDN, Bapak Ibu. Sama, saya juga punya nomor induk dosen nasional. Belum ganti kan namanya? Belum ganti. Jadi saya masih menganut, masih pegang itu. Kita sama-sama dosen, jadi kita berdiskusi sebagai sama dosen ini. Nah, kita punya tanggung jawab untuk menjadi learner. Nah, learner ini, Ibu sekalian, tidak terlalu rumit ketika diartikan sebagai pembelajar untuk mengetahui sesuatu yang baru. Tapi learner ini menjadi lebih rumit ketika diartikan sebagai unlearning. To learn itu kita mau dan mudah. Tapi to unlearn itu membutuhkan lebih dari sekedar pikiran tapi hati, lebih dari sekedar kemauan untuk memperbaharui, tapi juga kemauan untuk mengganti. Nah, ini yang sering menjadi kendala di kita. Bahwa learning itu memasukkan unsur di dalamnya adalah unlearning. Nah, unlearning ini Bapak sekalian yang di kita mungkin jadi PR. Kenapa? Karena ada kemajuan teknologi yang luar biasa. Kemajuan yang luar biasa itu membuat kita dipaksa untuk mau melepaskan, mau melupakan, mau meninggalkan pengetahuan, kebiasaan, pemahaman lama yang sudah tidak relevan. Nah, di sini yang menantang Bapak sekalian. Ini yang sering menantang. Dan bagi sebagian dari kita, unlearning itu artinya mengakui. Dan itu tantangan tersendiri. Jadi ini satu aspek Bapak sekalian yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini. Kayak kita di kampus harus cepat-cepat melakukan ini. Yang kedua, dengan kemajuan teknologi, khususnya informasi, digital, ada pasangan pendamping bagi siapapun yang mau belajar, yang punya kapasitas berpikir luar biasa cepat. Kita semua mengenal namanya artificial intelligence. Ini pertanyaan Bapak Ibu, bisakah dosen diganti teknologi Bapak Ibu? Mau pekerjaan saya dosen gitu ya, masuk dosennya diganti teknologi gitu ya. Ya, tapi sebenarnya bisa nggak sih sebenarnya diganti teknologi? Sejujurnya bisa nggak sih? Nggak bisa. Ibu tetap menganggap nggak bisa. Nah, Bapak ada yang kekeh nggak bisa, Bu? Ada yang kekeh bisa? Ada. Kalau pertanyaannya diubah, dosen seperti apa yang bisa diganti teknologi? Langsung ketemu ya Bapak ya. Dosen seperti apa yang tidak bisa diganti teknologi? Ada Bapak Ibu? Ada. Nah, kita harus menjadi yang mana nih Bapak Ibu? Nah itu. Jadi pilihan bisa diganti dan tidak itu bukan pada teknologinya, tapi pada kitanya. Bila PowerPoint kita 10 tahun nggak pernah berubah Bapak Ibu. Betul? Bila catatan kuliah kita tidak pernah berubah, itu bisa diganti. Mudah sekali. Bila kita yang diajarkan repetitif, mekanistik, itu udahlah. Cepat sekali mengganti teknologi. Tapi, bila kita selalu memperbaharui, bila kita selalu membawa kebaharuan, selalu membawa inspirasi, maka teknologi apapun tidak akan pernah bisa menggantikan dosen itu. Nah ini Bapak sekalian, yang PR kita nih sekarang. Kita masuk kategori yang mana di sini? Kita masuk kategori yang mana di sini? Nah, kita harus jawab. Dan jawaban itu terletak pada respon dari generasi baru kita. Jadi Bapak sekalian ini yang kedua nih, kita masuk yang mana? Lalu yang ketiga Bapak sekalian, kita berada di dalam era ketersambungan global yang luar biasa. Luar biasa. Ketika anak-anak kita 20-30 tahun yang akan datang, mulai masa pengabdian, kematangan, maka mereka akan beroperasi di Asia Tenggara, di Asia, dan di dunia. Karena itu perspektif kita dari sekarang barangkali sudah harus mulai dipikirkan.
untuk selalu menempatkan perspektif global, regional, di dalam apapun proses pembelajaran yang terjadi. Kampus-kampus, apalagi di Bandung Bapak Ibu, kampus-kampus di Bandung ini memiliki keunikan yang beda sekali dengan kampus-kampus tempat lain. Di sini ekosistem pendidikannya sudah memiliki waktu pengembangan yang amat panjang. Di dalam institusi pendidikan Bapak Ibu sekalian, yang sangat sulit digantikan itu bukan ranking di jurnal, bukan. Yang paling sulit digantikan adalah masa hidup dari institusi itu. Itu yang sulit digantikan Bapak Ibu sekalian.